to my channel ya. Hari ini saya akan membahas mengenai ini kan ada aglonema yang namanya Big Papaya. Jadi ini sebenarnya bukan aglonema yang mahal ya, tetapi kalau kita rawat dengan bagus, aglonema itu walaupun aglonema itu bukan aglonema yang mahal, jadi dia ini mungkin masuk dalam dalam kategori dia bukan dalam kategori romosan ya, tetapi kalau kita rawat dengan bagus, nah dia akan jadi seperti gini ya, sebagus ini ya. Nah hari ini saya akan lakukan repotting seperti biasa. Ini seharusnya saya lakukan repotting kan bulan Oktober, tetapi ini saya baru lakukan repotting pada waktu bulan November ya, karena saya ada beberapa hambatan. Itu adalah salah satu keluarga saya yang juga sakit, jadi saya tidak bisa konsisten untuk melakukan repotting ya. Jadi ini sudah kurang lebih sudah 6 bulan ini ya untuk aglonema saya yang saya belum melakukan repotting. Nah ini bisa kalian lihat ya. Jadi ini kan bukan aglonema yang mahal, tapi selama aglonema itu kalau kita rawat dengan bagus, itu walaupun dia bukan aglonema yang mahal, dia akan berwarna sangat cerah ya, bisa kalian lihat ya. Jadi ini merahnya ini sampai jadi kayak magenta gitu ya. Nah bisa kalian lihat akarnya juga lumayan bagus ya. Mungkin ini saya akan semprot aja ya, karena ini akarnya sudah kelihatan sudah penuh sekali juga ya. Tunggu sebentar ya, saya akan ini dulu bersihkan dulu ya akarnya. Ini ya kondisinya. Jadi ini untuk akar-akar yang coklat saya akan kurangi, saya akan buang ya, biar tidak, nanti kan juga akan ngonyot kalau saya tidak kurangin. Nah saya biasanya mengurangi akar-akar yang warna coklat itu saya akan pakai gunting ya. Jadi ini saya akan gunting yang berwarna coklat aja. Nah seperti kayak gini, ini saya akan kurangi. Bonggolnya cukup gede ya. Nah ini kan sudah rusak ini ya bonggolnya. Lama tidak di repotting ya, kondisinya seperti ini ya.
banyak yang tanam untuk di papa ini, jadi dia relatifnya tidak terlalu tidak terlalu rewel juga ya, jadi lumayan bagus lah ya. Kondisinya bisa kalian lihat, akarnya juga bagus, kondisinya semuanya baik ya. Ini yang coklat-coklat aja yang dikurangi ya, selain yang coklat nggak usah kalian buang dulu ke potting ini. Jadi bisa kalian lihat yang coklat aja yang dikurangi, dibuang. Ini ada lagi. Ini tolong kalian hati-hati ya, karena ini kelihatan ada yang coklat, sudah coklat seperti gini saya akan buang. Oke ya. Biasa di bawahnya saya akan kasih dulu media tanam. Saya akan beri media tanam di bawahnya sebelum saya letakkan aglonema ini di atasnya ya. Bisa kalian lihat ya, jadi akarnya kondisinya cukup bagus, semuanya dalam kondisi yang lumayan ya. Bisa kalian lihat tadi ya, bonggolnya segede itu ya. Jadi ini ya, saya akan selalu menganjurkan untuk mencari yang dengan bonggol yang besar ya. Tujuannya seperti gini, supaya pada waktu metode perbanyakan itu tidak banyak mengalami masalah. Saya kasih osmopot juga ya, jadi sebelum saya tutup di atasnya itu saya akan kasih osmopot seperti ini ya. Ini kan akarnya kan relatif bagus ya, jadi tidak terlalu masalah. Akarnya juga kelihatan lumayan gede ya. Nah seperti ini ya, jadi saya akan kasih osmopot. Setelah itu baru saya tutup lagi dengan media tanam. Kembali dengan media tanam. Tolong
ya, kalau ada ada berisik atau apa gitu kalian tolong ngerti, karena ini di sebelah tempat saya ini kan ada orang lagi bangun ya, jadi kondisinya agak sedikit seperti ada banyak gangguan. Oke, ini begini ya kondisinya. Nah kondisinya kayak begini ya. Nah setelah ini kita akan celup-celup supaya supaya media tanamnya tidak mumbul pada waktu kita lakukan perendaman ya. Sama juga ya, jadi saya akan celup-celup juga sebanyak 6 kali ya. Setelah saya celup-celup kan ada penurunan ya media tanam ya, jadi saya mengajukan untuk ditambah lagi media tanamnya supaya batangnya atas ini bisa tertutup semua ya. Batang atas yang tertutup ini gunanya untuk apa? Untuk supaya kalau akarnya memang bisa keluar, dia akan keluar kalau ada media tanam. Tapi kalau tidak ada media tanam, dia tidak akan keluar ya, jadi dia akan gantung seperti itu. Makanya akarnya ini media tanam ini kalau bisa bumbung ya, sebaiknya kondisinya bumbung ya. Yang kalian lihat ya, jadi kondisinya sebumbung ini ya. Kalau bisa media tanamnya bumbung seperti ini. Karena kalau tidak bumbung nanti kalian juga akhirnya akan cangkok ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau bumbung, diceperin aja, itu juga nanti kalian akan cangkok juga. Saya sih cenderung memakai media tanam yang agak bumbung, tapi kalau memang sudah atasnya itu sudah terlalu tinggi, batangnya itu sudah terlalu tinggi, itu saya juga terpaksa akan lakukan cangkok juga. Mungkin berikut saya akan bahas juga mengenai cangkok ya. Saya tidak menganjurkan untuk ditekan-tekan di ini ya, bagian tengahnya ya, tapi kalau mau tekanlah di bagian pinggir, karena di bagian tengah itu kan banyak akarnya ya.
kalau kalian lakukan repotting dengan baik seperti gini, relatif daun yang rontok ya, itu mungkin ada, tetapi ya paling hanya satu atau paling mungkin paling banyak hanya dua ya. Jadi kalau kalian lakukan repotting dengan cukup baik, hati-hati, itu daun-daunnya itu tidak akan gugur, karena ada beberapa yang mengalami gugur ya, karena pengurangan akarnya itu dilakukan secara ekstrim. Saya tidak menganjurkan dulu ya, kecuali kalau memang benar-benar gondrong sekali, itu kalian boleh lakukan pengurangan akar ya. Tapi kalau relatif tidak banyak masalah ya, seharusnya ya tidak usah dilakukan pengurangan akar secara ekstrim ya. Saya tidak menganjurkan repotting dengan pengurangan akar secara ekstrim. Ini kita bisa akan lakukan pembersihan ya. Jadi yang nempel-nempel dengan media tanam itu kita lakukan pembersihan, disemprot aja gini, dia akan lepas sendiri ya. Media tanamnya itu akan lepas sendiri. Nah setelah ini tolong selalu dalam kondisi bersih ya. Ini aglonema ini kan memang dia ini kan bersih sekali ya, jadi kita harus lakukan dalam kondisi yang bersih ya. Jadi dalam kondisi yang bersih ya, seperti yang saya bilang, kalau media tanamnya nempel di batang-batangnya itu tolong dibersihkan juga ya. Nah. Jangan sampai nempel-nempel itu dibiarin gitu ya. Biasa ini juga sama, saya akan semprot dengan B1 ya. Kalau musim hujan saya akan semprot dengan antrakol dan B1, tapi karena ini kan musim belum hujan ya di tempat saya, masih lumayan panas, jadi saya hanya semprot dengan B1 aja. Nah, ini ada nempel ini ya. Ini sudah ada daun baru ya yang keluar, lumayan gede juga ya daun barunya ya. Sama juga seperti yang lain, saya juga meletakkan di ini ya, saya rendam ya, saya rendam selama 1x24 jam itu paling minim. Tapi kalau kondisinya kurang bagus itu saya bisa rendam, pernah saya rendam sampai 3x24 jam. Ini saya kasih dengan satu tutup luar, setengah tutup luar B1 ya, jadi air kurang lebih sekitar 1 liter, saya rendam dengan B1 sebanyak setengah tutup luar ya. Nah ini saya rendam seperti ini, tadi kan sudah saya semprot semua, kondisinya kan lumayan bagus ya. Semoga tidak dia tidak mengalami, kalau saya ngelihat kondisi akarnya tadi semua, semoga aja dia tidak mengalami rontok pada daun ya. Ini bisa kalian lihat ya, walaupun tanaman ini kan tidak mahal tapi warnanya cukup cantik ya, dia magenta, warna daunnya nih tulang daunnya nih berwarna magenta ya. Ini kan yang masih daun baru, dia relatif hijau, tapi kan di tempat saya ini kan cukup panas ya, dia berwarna magenta. Itu dulu dari saya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.